soal UTBK asli tahun 2018 ya. Nah, sekarang kita bahas teman-teman, ini soal asli UTBK 2018. Nah, ini tadi teman-teman udah mengerjakan. Nah, teman-teman, ada yang masih ingat nggak tadi jawaban teman-teman apa? Yuk, kita bahas lagi sekarang di pembahasan. Seorang mahasiswa lulusan sosiologi bekerja di salah satu perusahaan swasta dan bertugas melakukan survei tentang perilaku konsumen. Profesi sosiologi yang paling tepat menggambarkan kasus tersebut adalah peneliti katanya. Oke, kita lihat teman-teman ya. Jawaban yang tepat adalah oke. Nah, Kak Dila di sini ada tips sih buat teman-teman, tapi kayaknya jawabannya udah pada bener ya. Jadi tipsnya itu teman-teman mencari keyword dan teman-teman menggunakan eja atau eliminasi jawaban yang menurut teman-teman pasti itu adalah jawaban yang salah. Kita lihat nih keywordnya di sini itu seorang lulusan sosiologi yang kerja di perusahaan swasta, berarti itu bukan perusahaannya sendiri ya. Terus kata kunci selanjutnya adalah survei. Nah, jelas banget ya, ada survei itu berarti biasa survei dilakukan sama siapa sih? Ya survei biasanya dilakukan sama peneliti ya teman-teman. Jadi apakah benar jawaban yang D? Ya, benar ya. Jadi jawaban itu peneliti ya. Kok bukan pengusaha? Ya jelas bukan, karena dia bekerja di perusahaan swasta, perusahaan milik orang lain. Terus bukan pendidik, ya jelas bukan ya, pendidikan kayak guru gitu ya teman-teman. Nah, bukan juga pekerja sosial dan aktivis sosial. Nah, kenapa bukan pekerja atau aktivis sosial? Nah, kita ambil contoh nih, Kak, pekerja sosial sama aktivis sosial itu yang kayak gimana sih? Nah, kalau pekerja sosial itu biasanya dia mengabdikan dirinya di dunia sosial, tapi dia juga bisa mendapatkan profit atau keuntungan atau misalnya bahasa kitanya mah gaji ya dari pekerjaannya itu. Misalnya guru nih, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa gitu ya. Tapi kan guru juga digaji nih teman-teman. Maka itu masuk ke pekerja sosial atau pekerja-pekerja dinsos itu masuk ke pekerja sosial. Nah, kalau aktivis sosial itu biasanya dia lebih bersifat volunteering atau kerelawanan. Misalnya teman-teman ada bencana alam nih di suatu daerah di Indonesia, terus teman-teman, "Oke, aku mau nih jadi volunteer ke sana," gitu ya, untuk bantuin masyarakat yang, kena bencana. Maka teman-teman bisa disebut sebagai aktivis sosial. Kenapa? Karena aktivis sosial biasanya nggak dapat profit ya, orientasinya tidak profit, gitu. Nah, nomor satu ini udah jelas ya, ada kata kuncinya itu survei. Survei itu berarti dilakukannya ya sama peneliti gitu ya. FYI juga teman-teman, jadi emang di perusahaan itu biasanya ada yang namanya bagian R&D ya, itu Research and Development. Nanti nih kalau misalnya teman-teman kerja gitu kan banyak ya divisi-divisinya. Ada HR ya yang Human Research, ada juga Research and Development dan sebagainya. Dan orang-orang yang di Research and Development itu bisa kita juga kita sebut juga sebagai seorang peneliti. Jadi nomor satu jawabannya adalah D. Gitu. Pada benar ya teman-teman ya. Oke, nomor 2. Corak masyarakat fungsionalis ditandai dengan adanya apa? Ayo, tadi teman-teman jawabannya apa nih yang fungsionalis? Boleh dong di chat atau on mic? Nomor 2 apa nih teman-teman jawabannya? Oke, Dika A, Hansel A, Anissa Maharani A, Haura A, Adel A katanya. Oke, kita lihat ya nomor 2. Jeng. Oke, masih bisa juga pakai tips keyword dan eja. Di sini keywordnya itu adalah fungsionalis. Teman-teman kalau ada kata fungsionalis, ingat aja ada kata fungsi ya. Berarti kalau fungsi kan itu setiap masyarakat itu punya fungsinya masing-masing gitu. Dimana fungsi ini bisa saling bekerja sama antara satu fungsi yang satu dengan yang lainnya. Eliminasi jawaban ini biasanya bisa sih teman-teman pakai kalau misalnya teman-teman nggak tahu ya, bingung sama jawabannya. Fungsionalis gitu, apa kira-kira pemaksaan norma jelas salah ya, pertentangan salah, simbolisasi juga salah. Nah, yang benar adalah kerjasama antar kelompok sosial gitu. Kok bisakah yang A? Gitu. Nah, ini tuh sebenarnya menarik ya, nomor 2 itu kita bisa bedah menggunakan berbagai macam teori. Nah, yang pertama kita bisa bedah pakai teori struktural fungsional. Jadi ini teorinya Durkheim. Nah, Durkheim tuh bilang kalau misalnya dalam sosiologi masyarakat itu ibarat sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Gitu, di mana saling berhubungan ini karena apa? Karena punya fungsinya masing-masing. Itu ya, teman-teman. Jadi, misalnya
di masyarakat itu ada nih. Oh, ini nyambung juga nih sama poin yang ketiga, teman-teman, sama poin integrasi fungsional. Kita udah belajar juga ya, integrasi ada 3, ada fungsional, ada normatif, sama satu lagi koersif gitu ya. Pada intinya, masyarakat itu bisa bersatu, itu karena apa? Karena adanya fungsi yang macam-macam di masyarakat. Misalnya Hansol jadi dokter gitu ya. Hansol jadi dokter, terus misalnya Azwa jadi apoteker gitu ya. Nah, maka di sini punya gitu ya fungsi masing-masing yang saling berhubungan gitu ya. Maka itu disebut dengan teori struktural fungsionalis. Gitu. Jadi ingat aja ada fungsinya, berarti kalau masing-masing punya fungsi, punya manfaat, bisa nih kerja sama gitu. Jadi kayak puzzle ya. Jadi kayak puzzle saling melengkapi satu sama lain. Nah, itu adalah teori struktural fungsional. Adanya kerjasama antar kelompok sosial karena setiap masyarakat punya fungsi masing-masing yang saling berhubungan. Mirip juga sama solidaritas, bukan mekanik ya, sorry. Sama dengan solidaritas organiknya Durkheim. Kan solidaritas organik kan solidaritas itu ada yang organik, ada yang mekanik. Kalau yang organik itu dia sama nih, punya fungsi yang fungsional. Karena apa? Karena saling terikat satu sama lain. Sorry, nanti ini kakak benerin ya PPT-nya. Ini harusnya solidaritas organik. Jadi soal ini sebenarnya gampang karena bisa dibedah sama berbagai macam teori ya. Dan jawaban yang tepatnya itu adalah yang A. Nah, nomor 3, materi bab kelompok sosial. Ayo, gampang teman-teman, jawabannya apa? Kekerabatan. Oke, Haura kekerabatan. Kata thank you Haura. Teman-teman yang lain? Oke, Rania C, Adele C, teman-teman yang lainnya C. C, Anastasia C. Oke, Azwa juga C. Oke, kita lihat jawaban yang tepat adalah yang mana di bintangnya? Oke, benar teman-teman, kekerabatan. Nah, kakak mau tanya dong, bahasa lain dari paguyuban apa sih teman-teman? Bahasa lain dari paguyuban, ada yang masih ingat? Gemenschaft. Oke, Gemenschaft. Gimana lagi Haura? Gemenschaft ya? Agak kecil suaranya. Iya, Gemenschaft. Oke, Gemenschaft. Iya benar. Benar ya, teman-teman. Oke, teman-teman please banget. Ini materi bab kelompok sosial harus teman-teman kuasai ya terkait paguyuban patembayan yang dikemukakan sama Ferdinand Tonis. Jadi Ferdinand Tonis itu bilang ya kalau kelompok sosial itu ada yang pertama itu paguyuban, yang satu lagi itu ada patembayan. Seadanya ya teman-teman. Nah, ini patembayan. Kalau paguyuban Gemenschaft kalau patembayan bahasa lainnya apa? Gesellschaft. Iya benar, sip Gesellschaft ya. Nah, itu adalah 2 tipe masyarakat menurut Ferdinand Tonis. Nah, sekarang yang lagi dibahas itu yang paguyuban atau Gemeinschaft. Nah, coba teman-teman, ada yang masih ingat nggak paguyuban atau Gemeinschaft itu bisa terbentuk karena apa aja? Ada 3, ada yang masih ingat bisa terbentuk karena apa aja sih paguyuban itu? Pernah diajarin banget nih sama Kak Dila nih, ada yang masih ingat? Oke, Ning. Nah, kita bahas aja deh kayak gitu bareng-bareng. Jadi, teman-teman, paguyuban atau Gemeinschaft itu bisa terbentuk karena 3 hal. Ada Gemeinschaft by blood, ada Gemeinschaft by place, sama Gemeinschaft by mind gitu ya. Apa sih maksudnya, Kak? Jadi yang pertama nih, Gemeinschaft by blood itu ketika gitu ya masyarakat itu membentuk sebuah kelompok atau membuat sebuah paguyuban karena apa? Karena adanya keterikatan darah atau ikatan kekeluargaan atau ikatan kekerabatan. Nah, ini nih yang tadi kita pakai buat jawab yang C. Gitu ya. Terus ada Gemeinschaft by place. Ini ketika masyarakat membentuk sebuah kelompok atau paguyuban karena adanya kesamaan daerah, asal daerah yang sama, atau kedekatan daerah. Makanya bikin nih Gemeinschaft by place. Misalnya nanti teman-teman kuliah pasti ada nih paguyuban orang Bandung, atau ada paguyuban orang Sumatera, atau ada paguyuban orang Surabaya. Nah, itu menunjukkan Gemeinschaft by place gitu. Jadi, orang-orang ini disatukan tuh bukan karena darah gitu ya. Mereka bukan saudara sekandung, tapi mereka berasal dari tempat atau wilayah yang sama. Itu Gemeinschaft by place. Terus ada juga Gemeinschaft by mind. Nah, kalau by mind ini berarti mereka itu punya ideologi yang sama. Walaupun asal daerahnya beda-beda, walaupun nggak ada ikatan darah, tapi mereka bisa bersatu karena ada ideologi atau visi misi yang kuat. Ada yang mau coba kasih contoh nggak?
Contoh Game and Save by Mind itu kayak gimana sih? PGRI, Kak. PGRI, oke sih, benar, bisa ya. PGRI bisa itu. Jadi itu karena adanya ideologi yang sama. Terus juga misalnya partai politik atau ikatan terorisme ya. Dulu misalnya kita ribut-ribut ISIS, nah itu ISIS juga bisa masuk sebagai Game and Save by Mind gitu ya. Orang-orangnya berasal dari daerah yang berbeda gitu ya, dari negara yang berbeda, terus juga nggak ada ikatan darah, tapi mereka punya ideologi yang sama, punya tujuan yang sama, sehingga bisa disebut sebagai Game and Save by Mind ya. Tolong ya teman-teman yang materi ini diingat ya, difahamin ya, jangan cuma diingat-ingat nih, difahamin karena ini selalu muncul di soal UTBK dari tahun ke tahun. Kelompok sosial menurut Ferdinand Tonis, perbedaan paguyuban patembayan, terus juga terbentuknya paguyuban gimana, contoh-contohnya apa aja, itu teman-teman harus udah ada di luar kepala ya. Oke, itu yang nomor 3. Selanjutnya. Oke, ini kerjasama, berarti ini materi interaksi sosial. Interaksi sosial, kerjasama dalam pemikiran Houghton Cooley akan timbul apabila orang menyadari bahwa mereka ayo tadi teman-teman jawabannya apa nih nomor 4? C. C, oke. Pada C nih, kita lihat yang lainnya. Oke, Raniani, C juga, coba C. Oke, kalau gitu, ya masih ada boleh nih teman-teman, masih ditungguin. Ngasal C, bener. Kata siapa bener, Arif? Emangnya bener yang C? Oke, kita lihat ya jawabannya. Mana nih? Oke, nah ini nih buat teman-teman yang mungkin belum familiar. Jadi kan kalau ini ya soal nomor 4 ini adalah tipe soal yang menunjukkan definisi dari seseorang ya gitu kan. Karena kalau definisi dari seseorang kan kita nggak kadang suka karena banyaknya suka lupa ya. Nah, teman-teman bisa nih pakai common sense gitu ya. Common sense itu kayak eh sense itu apa ya? Jadi kayak pakai perasaannya teman-teman, kira-kira ini jawabannya benar atau salah sih? Nah, kalau menurut teman-teman itu salah, teman-teman langsung coret gitu, langsung dieliminasi jawaban biar ketemu jawaban-jawaban yang emang itu spesifik menurut teman-teman lebih benar gitu ya. Ini kan lagi ngomongin kerja sama ya. Kira-kira apa nih yang kira-kira salah nih? Yang kira-kira salah apa nih dari kerja sama? Mungkin mampu menyelesaikan masalah mereka. Oke, ini kan berarti kurang enak nih ya kalau disambungin sama kerja sama, terus misalnya dapat berdiri sendiri dengan kelompok masing-masing. Oh, jelas ya yang D itu jelas salah karena ini jauh nih sama kerja sama. Terus punya karakteristik yang sama gitu ya, misalnya menurut teman-teman ini kurang tepat nih, terus perlu mengadakan kontak sosial sama, yang mempunyai orientasi. Nah, dari sini teman-teman udah jawabannya udah tinggal 50-50 kan, tinggal yang B sama yang C. Jadi teman-teman sudah mengerucutkan jawaban teman-teman kalau gitu ya, semisal teman-teman bingung sama soalnya atau belum familiar sama soalnya. Nah, kita lihat dulu nih kata oke, C ternyata jawabannya benar. Kata Charles Horton Cooley gitu ya, dia itu bilang nih kalau orang-orang itu akan menjalin kerjasama kalau di antara mereka itu punya orientasi dan kepentingan yang sama pada waktu yang bersamaan. Ya, misalnya apa? Teman-teman pengen ini ya ujiannya misalnya nilainya UTBK-nya nilainya bagus nih. Misalnya di sini Azwa pinter sejarah, terus Akmal pinter sosiologi gitu. Ayo kita kerjasama, kerjasamanya ngapain? Kerjasamanya belajar bareng misalnya, saling sharing satu sama lain. Nah ini bisa terjadi, kenapa? Karena teman-teman punya orientasi dan kepentingan yang sama pada waktu yang bersamaan. Gitu ya, jadi nomor 4 benar jawabannya adalah yang C. Oke, stratifikasi sosial. Sistem stratifikasi yang memungkinkan anggotanya untuk mengubah status yang dimilikinya disebut stratifikasi apa? Terbuka. Oke, Haura terbuka. Mantap, Haura. Teman-teman yang lain? Terbuka. Oke, siapa nih tadi yang ini? Terbuka juga katanya. Oke, Raihan D. Uning Ria Grace ya? D. Adel D. Yuk, teman-teman yang lain yuk. Tadi teman-teman jawabannya apa nih waktu di kuisis? Apakah sama yang D? Terbuka. Oke, Ali juga D, Adel D. Kita lihat jawabannya. Mantap teman-teman, betul jawabannya yang D. Emangnya tipe sistem sertifikasi sosial ada apa aja sih teman-teman? Terbuka, tertutup, campuran. Oke, terbuka, tertutup, campuran. Oke, kita lihat. Benar nggak sih? Iya, benar banget teman-teman. Jadi, sistem stratifikasi sosial itu ada 3 ya. Ada yang tertutup, ada yang terbuka,
sama ada yang campuran. Ada yang mau coba kasih contoh yang tertutup itu kayak gimana? Ayo diingat-ingat, tertutup gimana nih teman-teman? Contohnya, cuma satu sih biasanya contohnya yang paling gampang, di mana seseorang itu nggak bisa pindah dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Jadi kalau dia udah di bawah, ya udah dia nggak bisa naik ke atas. Yang di atas kalau dia pengen main-main ke bawah nggak bisa, karena ini stratifikasi sosialnya tertutup. Jadi mau coba kasih contoh? Kayak masyarakat di India bukan sih, Kak? Oke, Stratanya tuh naik, nggak bisa turun. Itu oke, aja. sip, bener banget, 100 buat Haura. Bener ya, jadi contohnya itu masyarakat di India atau kita sebutnya sistem kasta ya teman-teman. Jadi di sistem kasta itu, kan kayak ada piramida gitu ya teman-teman, piramida, terus yang paling atas itu Brahmana, yang bawah itu ada eee, Sudra ya teman-teman. Ada Dalit juga gitu ya, di mana mereka ini sudah sejak lahir ya kayak gitu ya, nggak bisa pindah-pindah nih. Kalau misalnya Akmal lahir sebagai Brahmana, terus aku bosen di Brahmana, aku pengen jadi yang di bawah aja, nggak bisa, karena stratifikasi sosialnya tertutup sudah diatur oleh norma-norma agama gitu ya. Darah biru kata Aliwan, ya bisa ya darah biru kalau misalnya teman-teman lahir gitu ya dari kerajaan gitu ya, terus, secara agama atau secara norma itu tidak bisa pindah-pindah, maka itu masuk ke stratifikasi sosial tertutup. Kalau yang terbuka kalau terbuka banyak ya, contohnya kita nih di Indonesia hidup dengan stratifikasi sosial terbuka gitu. Jadi kalau misalnya ada anak seorang bapak tani nih, bapak tani terus anaknya tuh punya semangat belajar yang tinggi dan sukses menjadi pengacara, maka itu menunjukkan adanya stratifikasi sosial yang terbuka gitu. Jadi yang dari kelas bawah bebas kalau misalnya dia mau naik ke kelas atas, asal apa? Asalkan misalnya dia berusaha, dia belajar. Begitu pula orang-orang yang di kelas atas, kalau mereka korupsi, kalau mereka misalnya zolim ya dan sebagainya, bisa aja nih mereka yang tadinya jadi dari menteri terus jatuh deh jadi rakyat jelata, jadi narapidana. Nah, itu adalah stratifikasi sosial terbuka. Kalau yang campuran yang gimana? Teman-teman ada yang bisa kasih contoh nggak yang campuran? Itu, Kak, orang yang nggak bisa pindah kasta tapi bisa pindah kelas sosialnya. Iya sih, bener banget. Wah, pintar nih. Nah, iya bener ya. Jadi, yang sosial campuran itu, contohnya di Bali nih, teman-teman. Di Bali itu kan mayoritas masih Hindu ya. Mereka itu masih loh pakai sistem kasta gitu ya. Tapi apa, secara kasta memang nggak bisa berubah. Tapi secara kelas sosial, bebas dong. Misalnya yang Brahmana nih. Kalau yang Brahmana dia tidak bisa berusaha gitu, tidak mau berusaha, malas, ya dia bisa jatuh miskin. Begitu juga orang-orang yang dari kasta bawah nih, kalau mereka berusaha gitu ya, mereka bekerja keras, mereka bisa naik nih jadi orang kaya walaupun secara kasta, secara Hindu mereka tetap ada di kasta bawah. Nah, itu adalah stratifikasi sosial campuran. Sip, mantap masih ingat. Nah, sekarang aku mau bahas ini nih, cara mendapatkan status sosial. Ada achieve, ada ascribe, satu lagi apa teman-teman? Ada yang masih ingat nggak? Achieve, ascribe, satu lagi apa? Assign Ah, bukan iya, assign sih, pinter-pinter. Waduh, keren banget nih. Aku semangat belajar ya teman-teman pinter. Kalau yang achieve yang kayak gimana? ada usahanya. Benar Azwa, ada usaha ya gitu. Tadi contohnya misalnya anak petani yang berhasil jadi pengacara. Beliau bisa jadi pengacara karena apa? Karena berusaha gitu ya. Kalau yang ascribe, ayo apa teman-teman ascribe status? Status yang didapatkan karena ingat-ingat ada ascribe, ada assign. Yang ascribe apa? Yang assign apa? Wah, alamat-alamat lagi pada membuka catatan nih teman-teman. Keturunan. Oke, kata Ali yang ascribe itu keturunan. Bener ya, bener banget kata Ali. Jadi kalau misalnya Ali itu anaknya atau cucunya Ratu Elizabeth gitu ya, ya udah Ali nggak usah daftar lagi ketika misalnya Ali mau jadi putra mahkota karena udah otomatis secara keturunan gitu ya pasti Ali akan menjadi putra mahkota kayak gitu ya itu secara keturunan ascribe. Satu lagi assign. Assign, ada yang masih ingat? Nggak usah takut salah teman-teman, yuk kita belajar bareng-bareng. Jasa. Oke, kata Ali. Jasa katanya. Benar ya? Jadi kalau yang assign status itu, seseorang itu bisa mendapatkan status karena jasanya di masyarakat. Contohnya pahlawan revolusi ya, teman-teman. Beliau-beliau itu meninggal
karena dibantai ya waktu itu yang dimasukin ke lubang buaya, mereka itu mendapatkan gelar pahlawan revolusi gitu, karena dianggap berjasa bagi masyarakat. Maka itu dapat dikatakan sebagai assign status ya. Diingat-ingat ya teman-teman cara mendapatkan status, ya achieve, ascribe, assign, terus bentuk-bentuk stratifikasi gitu ya. Terus perbedaan stratifikasi sama diferensiasi apa? Oke, aku tanya, perbedaan stratifikasi sama diferensiasi apa teman-teman? Ayo, ada yang mau coba jawab? Apa bedanya? Stratifikasi sama diferensiasi. Boleh contohnya, boleh definisinya. Ada yang mau coba? Saya mau coba, Kak. Boleh, boleh. Itu, kalau yang stratifikasi sosial itu posisi seseorang dalam kedudukan secara vertikal. Mhm. Tapi kalau diferensiasi secara horizontal, tanpa ada jumlah. Oke sih, bener banget. Thank you Rania. Jadi bener ya, kalau stratifikasi sosial itu secara vertikal. Jadi ada tingkatannya, kelas menengah atas, menengah bawah gitu ya. Kalau yang diferensiasi itu secara horizontal ya teman-teman. Jadi perbedaannya itu tidak membuat adanya kelas-kelas sosial. Contohnya apa? Perbedaan agama, perbedaan bahasa, perbedaan suku gitu ya. Jadi misalnya ini kotak-kotak ini adalah suku ya. Misalnya ada suku Madura, ada suku Jawa, ada suku Sunda. Nah, itu kan nggak ada nih teman-teman, kita nggak boleh bilang suku yang satu lebih bagus dari suku yang lain. Tapi kita melihatnya kita itu sama ya, yang membedakan itu hanya karakteristik kita masing-masing. Sehingga kalau ada orang-orang yang bilang nih misalnya, bahasa aku tuh lebih bagus daripada bahasa kamu, itu bisa disebut juga sebagai diskriminasi atau kayak gender aku tuh lebih bagus dari gender kamu, itu bisa dikatakan diskriminasi. Karena apa? Karena seharusnya perbedaan-perbedaan itu dihargai ya sebagai bentuk keanekaragaman, bukan sebagai bentuk kelas-kelas sosial.